untuk manggung tahun depan. Tudebon taruh di depan, pengen lagu pertama, pengen tahu rasanya, ternyata enak juga. Iya, adrenalin panggung setelah sekian lama ya. Iya. Tadi sempat di spill juga. Seperti apa mungkin bisa banget? Seru banget karena gue merubah repertoar untuk pertama kali. Karena kita nyobain untuk manggung tahun depan, Tudebon taruh di depan, pengen lagu pertama, pengen tahu rasanya, ternyata enak juga. Kenapa Mas? Itu kan sempat viral di era mau 2020-an ya, kalau Ya. salah ya. Terus sekarang ditaruh di depan, kenapa Mas? Mau membangkitkan semangat penonton dari awal atau gimana? Mungkin lebih kepada kita yang di panggung dan gue sebagai yang main. Gue selalu bilang growth over anything, jadi gue pengen juga ngasih tempat ke lagu-lagu baru yang baru udah dirilis, kesambung tadi akhirnya dapet tempat yang lumayan pas menurut gue. Terus ada lagu-lagu dari album Hardcore Romance juga, biar nggak itu terus. Tapi Mas Pam menyambung dari lagu-lagu kayak Tudebon, Closure tadi kan ada ya. Itu lagu-lagu itu emang masih menjadi magnet. Tanggapan Mas Pam sendiri seperti apa? Ya kayaknya gue salah satu penyanyi dan penulis lagu yang cukup beruntung di tahun ke-8 berkarir. Lagunya masih didengarkan, especially dari album 1, 2. Album-album awal masih dapat perhatian yang bisa mendatangkan panggung-panggung. And I think I'm lucky enough to, and it's a great thing obviously. Tapi berdampak untuk single-single baru Mas Pam nggak sih? Maksudnya ada penurunan views lah atau pendengar gitu nggak sih? Nah, I don't really care. Angka menurutku rezekinya lagunya. Karena dari pertama kali rilis album pertama pun aku selalu bilang tugasku hanyalah nulis lagu dan berkarya aja, terus mau didengarkan tidak didengarkan sudah bukan di dalam kontrolku, jadi silahkan. But you know, I think it's important as a songwriter to keep writing songs and to as a singer also to release karya setiap albumnya, setiap tahunnya. Mas berarti ada rencana album atau single baru di 2026 maybe? 2026 insya Allah album baru, karena di 2025 gue pindah kerja sama agregator. Jadi ada perpindahan master yang cukup hal besar gitu, jadinya butuh waktu. Tadinya mau albumnya maunya tahun ini, terus kata mereka jangan dulu ya. Gue kayak oh ya udah deh jadi produser, why. Itu berarti dengan genre baru? Lagu baru udah pasti, genre I think kemungkinan ini baru mau masuk studio sih. Biasanya gue nulis dulu yang banyak, terus lihat moodnya kemana. Mas sorry kan ada sangkut paut sama kegiatan lo sama The Crackers nanti Mas, kan lo lagi aktif juga kan sama mereka, mungkin ada jadinya pamungkasnya diintarin dulu atau gimana? Enggak sih, gue karena di Crankers engine-nya ada Arya dan Mas Kamil kan. Gue di Crankers purely jadi air yang kosong mana tak isi gitu. Cuma memang 2 tahun terakhir gue sempat ada momen dimana in order for me to grow as an artist, kayaknya gue pengen ngerasain belajar jadi produser deh. Akhirnya kan nge-produce Asia Keva, EP keduanya. Terus sekarang gue juga lagi nge-produce band 3 cewek-cewek gitu. Ya kalau Crankers kita rock and roll banget lagi. Kadang manggung juga nggak tahu repertoarnya apa. Tapi memang setelah album keempat gue butuh waktu untuk secara emosional mandi dulu gitu, karena banyak yang terjadi selama 6-5 tahun. Terus gue belum punya waktu untuk nafas, jadi sempat 2 tahun hidup dulu gitu. Pulang ketemu ibu, ketemu ayah, ngobrol lagi, nongkrong lagi. Terus karena lumayan juga kerasanya temen-temenku nikah, aku nggak sempet datang gitu-gitu kayaknya kan. Dan sebagai penulis lagu butuh itu kan, butuh hidup dulu gitu. Berarti akan, maksudnya 2026 akan kasih
take your time dulu atau Nggak, justru gimana? udah kelar karena Oh, gitu. I took my time 2022, I think 2023 awal itu sampai 2025. Bahkan kemarin album Hardcore Romance pun produk dari bikin album di studio, pergi ke studio purely karena gue pengen happy gitu. I record di album purely karena gue mau happy. Entah gimana yang lain. Maksudnya I made di album gak mikirin eksternal. Mungkin juga boleh dijelasin dong, gue sempat lihat juga ya di Spotify, di Yes. Apple Music gitu, lagu-lagu lo yang pakai bahasa Indonesia, monolog, putus, terus kenangan manis, itu kayaknya works banget buat lo, padahal lo tuh kayaknya agak lain ketika di panggung bawain lagu Indonesia gitu, Iya. dengan bahasa Indonesia gitu. Dan menurut lo gimana? Justru malah lagu-lagu ini yang kayaknya maju terus nih gitu, apalagi monolog kan kemarin sempat ada Iya. di top 50 nya Spotify. Seperti apa mas? Nggak tahu ya, mungkin jadi karena gue jarang juga kan rilis bahasa Indonesia, dan itu karena I grew up with in the golden era. I think Yeah. ada Slang, ada Padi, Dewa 19, dimana gue tumbuhnya mendengarkan standar penulisan lagu dan penulisan lirik di situ. Jadi ada pressure kali ya dari diri gue sendiri, Iya. dimana ternyata lagu Indonesia tuh di situ gitu. Sementara I also grew up top 40 mainin banyak lagu hits pada zamannya gitu, dari SMP kelas 2 gue, dari zaman Evanescence sampai terakhir I'm Yours nya Jason Mraz. That being said, keterbiasaan nyanyi dan nguliknya bahasa Inggris, jadi gue dengernya ini secara taste, tapi secara praktikal seringnya lagu bahasa Inggris. Jadi perlu waktu untuk mensejajarkan itu. Jadi bisa dibilang gue pun belajar banyak 2-3 tahun terakhir untuk nulis lagu bahasa Indonesia. Termasuk sama single baru lo sama Sambung, Dipa ya. Barus yang sekarang, mungkin ada pengaruh juga dari situ. Iya banget, gue nelpon Sal sama Jack Romantic Echoes, kayak gimana caranya nulis lirik bahasa Indonesia gitu kalau pas mentok, terutama di lagu Sambung. Dan sama Mas Dipa pun gue banyak diskusi gitu kali ya, karena kosakatanya bahasa Indonesia kan lumayan kaya. Mas Pam, lanjut. Tapi menurut lo nulis sampai sekarang ya, sampai di tahap lo di 8 tahun karir lo ini nulis musik ya, nulis lirik dengan bahasa Indonesia sendiri sulit gak sih? Terus pernah gak sih lo ngerasa kayak ini kalimatnya ini cringe banget deh gitu? Oh, udah pasti gitu. Sebagai penulis kayaknya I'm speaking on behalf of songwriter. Ya. Kayaknya kita yang bikin lirik terus baca lagi tuh setahun setelahnya atau mungkin 2 hari setelahnya pasti kayak kok gini sih. Cuma ya that's the life, that's the job, man. Tapi itu untuk lagu lo yang bahasa Indonesia sendiri atau sama yang bahasa Inggris? Hari ini pun kalau gue denger atau baca One Only, gue juga kayak kok gini gitu. Oke. Standar. Oke, banyak juga sekarang kan orang-orang udah kayak denger lagu lo ya easy listening aja, nyanyi bareng, manggung segala macam. Ada nggak sih satu lagu yang menurut lo kayak lu udah bosan banget bawain lagunya, tapi lo harus bawain itu di panggung gitu? Hampir semua lagu kebangsaannya sih, To The Bone dan One Only dan segala macam. Tapi I think that's the beauty of being on stage. Setiap hari, setiap panggung kita beda, penontonnya beda, terus daerahnya beda, udaranya beda. Kayaknya kalau konsepnya di atas panggung adalah hanya sebagai corong, channeling whatever we feel that day, lagu kan jadi kendaraannya gitu. Walaupun secara praktikal ya gitu-gitu lagi mainnya tapi kayaknya di 2-3 tahun terakhir gue udah melihatnya sebagai challenge, gimana caranya menyampaikan rasanya tetap sama walaupun keadaannya sudah beda.
tambahan lagi? Mas Pam, mungkin terakhir dari gua, dikit lagi 2026 lu melihat industri musik di 2025 ini seperti apa dengan 2025? gonjang ganjingnya? In terms of artis, seniman-seniman yang rilis menurut gue semakin bervariatif. Di luar, ini bukan tentang bagus dan jelek sih menurut gue, ini menurut gue tentang industri kita akhirnya menemukan cara berbeda genre tapi tetap setiap senimannya menemukan marketnya gitu, which is I think nice. Gue juga jadi banyak belajar kan, isi kepalanya seniman zaman sekarang ternyata begini gitu. Satu itu, kedua semoga hukum-hukumnya lebih rapi di tahun depan, karena di tahun ini banyak pergesekan yang menurut gue awalnya dari kerapihan hukum-hukumnya kan. Semoga hukum produser juga sudah jauh lebih jelas di kedepannya, karena kan yang gue tahu songwriter yang sudah ada hukumnya. Semoga kedepannya produser juga mendapatkan tempat yang pas, bukan hanya penyanyinya dan bukan hanya penulis lagunya dan lain-lainnya lah, itu pergesekan itu. Terus apa lagi 2025? Kayaknya transisi setelah pandemi kita akhirnya menemukan seimbangnya nih. Gue ngerasanya gitu lagi. Gue ngerasa either yang belakang panggung ataupun di atas panggung kita pelan-pelan menemukan tempatnya kembali, mapnya udah mulai begini gitu kelihatan. Satu pertanyaan lagi ya Mas. Sebentar lagi akan menyambut 2026. Yes. Lo punya resolusi atau enggak? Apa yang mau lo sampein? Lalu apakah ada resolusi dari segi musik lo, diri lo, atau untuk negeri ini? Kalau dari musik, berdiri sebagai singer-songwriter, resolusi gua di tahun depan adalah rilis album baru yang semoga terdengar seperti manusia yang sudah tumbuh gitu, atau sedang tumbuh atau tumbuh terus. Kalau sebagai manusia biasa, resolusi gue senang hati aja tahun 2026, hidup hanya bercanda. Terus kalau buat industrinya, resolusinya ya semoga kita semakin maju in terms of pengkaryaan dan juga on stage dan off stage-nya kan, di dalam studio dan di luar studionya, karena balik lagi sukses tidak bisa sendirian, jadi kita harus bareng-bareng dan semoga berantemnya nggak ada, berkurang lah gitu. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.